Assalamualaikum Baraya. Gunung Jabal Khawf, gunung penuh misteri, sampai saat ini, keberadaannya masih belum diketahui. Gimana kisahnya? Yuk kita simak. Tiada satu manusia pun di bumi yang tahu pasti Gunung Khawf ini. Banyak yang mempunyai pendapat keberadaan Gunung Jabal Khawf ini. Gunung Khawf merupakan suatu daerah yang gaib, tidak ada di alam nyata. Kehidupan di Gunung Khawf semuanya bersifat tersembunyi dan sisi gaibnya pun setara dengan sisi gaib alam malaikat. Konon katanya tidak jauh dari Gunung Khawf tersebut terdapat sebuah pulau, yakni Pulau Al-Habir, tempat bertemunya dua arus air laut dan sungai. Di pulau itulah Nabi Khidir alaihi salam tinggal. Selain Gunung Khawf terdapat juga Gunung Nun. Gunung Nun terletak di daerah paling timur dunia, ada yang mengatakan berada di daerah Pulau Kalimantan. Gunung Nun ini merupakan daerah yang hampir mirip dengan Gunung Khawf. Yang menjadi pembeda dengan Gunung Khawf adalah jika Gunung Khawf penduduknya semua kaum lelaki, sedangkan Gunung Nun semua penduduknya yang berjumlah 30 orang adalah dari kaum wanita. Penghuni Gunung Nun merupakan para perempuan gaib. Baik Gunung Khawf dan Gunung Nun, Bukit Merah, Pulau Al-Hadir, Tembok Zulkarnain, Danau Hayat dan berbagai alam para wali Allah lainnya, hanya para wali dan orang solih saja yang bisa pergi ke tempat tersebut. Gunung Khawf kotanya para wali, ini menurut Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Hakani. Gambaran penduduk Gunung Jabal Khawf pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, yang berarti beliau sudah berumur 51 tahun. Beliau dipanggil Allah untuk menghadap haribaannya dengan Isra dan Miraj sebagai tempat menyampaikan maksud tersebut, padahal perjuangan Islam di kala itu menghadapi ujian yang sangat berat, gangguan dan hina semakin hebat. Dengan demikian peristiwa Isra dan Miraj dimaksudkan untuk menambah kekuatan iman dan keyakinan. Beliau sebagai Rasul yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah manusia untuk menyampaikan risalahnya. Ketika Rasulullah menjalani Miraj, beliau melihat sebuah gunung yang cukup besar yang bernama Khawf. Ia berada sebuah padang perak berkilau yang menghampar di belakang gunung itu, dan masih ada 70 gunung yang lainnya lagi. Dan di belakangnya terdapat suatu kota. Di antara kota-kota itu ada yang berpenghuni makhluk dari jenis Bani Adam. Maka setelah Rasulullah sampai di sana, mereka dengan serta-merta mengucapkan salam dan memuji atas kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan mereka dengan Rasulullah, dan serta menyatakan keimanannya pada beliau. "Siapakah kalian? Tampaknya kami belum pernah melihat kalian," begitu sapa Rasulullah di awal perjumpaannya. Maka seorang pemimpin mereka tampil maju ke depan dan menerangkan jati dirinya, "Kami merupakan komunitas kaum Bani Israel yang hidup setelah Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah. Namun setelah wafat, terjadilah huru-hara dan perpecahan antara Bani Israel sehingga dapat menimbulkan berbagai bencana yang begitu dahsyat. Pada waktu itu tidak kurang dari 43 nabi terbunuh sehingga masyarakat tidak lagi mengetahui mana yang hak dan mana yang batil." Saat Rasulullah berkeliling dan melihat rumah para orang di Gunung Khawf itu, terlihat dalam tipe yang sama dan terlihat rapi. "Yang mengapa?" tanya Rasulullah. "Masyarakat di sini," jawab mereka, "merupakan komunitas satu hati, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing, tidak sama dengan kehidupan yang berada di dunia manusia." Penghuni Gunung Khawf tidak mengenal perbuatan dosa dan tidak pernah melakukan dosa, karena penghuni Gunung Khawf sangat takut kepada hukuman Allah setelah kematian. Penghuni Gunung Jabal Khawf ini juga sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan semua kehidupannya kepada Allah, termasuk untuk masalah kehidupan sehari-hari dari urusan dunia.